told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Jadi dulu suka curi-curi balas chat, terus sampai dimarah-marahin lah sama customer kayak, sis late respon banget sih, niat jualan gak sih? Padahal kan Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya ditemani oleh seorang wanita muda yang mempunyai banyak prestasi, aktif di berbagai organisasi, sebagai narasumber pembicara di berbagai kegiatan. Dan juga narasumber saya pagi hari ini seorang pengusaha muda yang berani terjun di dunia bisnis. Saya perkenalkan, Saskia Nandina Aprilia. Halo, Saskia. halo Om, selamat pagi. Pagi, panggilannya Saskia ya? Betul-betul Om, Ya, kalau mau disingkat Saski boleh. Saski. Oke. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih, Saskia, Saski, tentang bagaimana generasi muda bisa berkarya, bagaimana generasi muda bisa berprestasi, ya. Biar anak-anak muda yang menonton video kita, mereka mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita Saski saat ini. Nah, Saski kan saat ini seorang entrepreneur ya, berani terjun ke dunia bisnis. Nah, bagaimana? Saski bisa ceritakan nggak? Awalnya bagaimana sih berani terjun? Apakah dulu setelah selesai kuliah bekerja dulu, atau langsung terjun ke dunia bisnis? Nah, gimana ceritanya tuh? Biar Oke. teman bisa tahu nih. Nah, Sip, terus sip. bisnis apa yang Saski geluti saat ini? Ya, Oke. silakan. Aman Om. Jadi sekarang ini aku adalah CEO PT ku sendiri, PT Nandina Kreasi Indonesia, yang terdiri dari 2 brand fashion, yaitu Vintage House Indonesia sama Puka Official. Nah, sebenarnya kalau setelah kuliah, aku pernah nggak ya kerja? Belum pernah sih, jadi aku langsung lanjut bisnis. Dan sebenarnya si bisnis ini aku mulai tuh dari kelas 2 SMA. Tapi Luar biasa. aku sendiri sebenarnya coba-coba bisnis tuh udah mulai dari SD Om. Oh, iya, SD iseng-iseng jualan, SMP iseng-iseng jualan juga gitu, tapi laku juga. Nah, pas SMA ini baru mulai bikin brand gitu, ada nama brandnya, di hang tagin gitu, mulai lebih serius lah gitu. Nah, tapi memang ketika SMA itu kan ya sebenarnya main jobnya pelajar ya, jadi aku belum benar-benar fokus gitu Om. Meskipun sebenarnya waktu yang di-spend untuk bisnis ini juga banyak gitu. Jadi waktu aku SMA itu, aku mulai bisnis aku sebagai pelajar gitu. Setiap hari aku sekolah, tapi di tengah-tengah istirahat atau pas guru nggak lihat tuh aku bales chat, balesin customer gitu. Dan apa ya maksudnya? Ini istilah baru nih, pelajar planner. Student planner ya Om. Ya, pelajar planner. Jadi dulu suka curi-curi balas chat, terus sampai dimarah-marahin lah sama customer kayak, sis late respon banget sih, niat jualan gak sih? Padahal kan sebenarnya aku tuh masih sambil sekolah gitu balasnya gitu. Kemudian biasanya di tengah-tengah sekolah sama les itu aku nulis shipping label pengiriman satu-satu, misalnya Om Denny alamatnya apa, pesanannya apa gitu. Habis sekolah aku itu nulis shipping label, habis itu aku bimbel, pulang bimbel aku packing satu-satu pesanan-pesanannya gitu. Aku packing, aku kirim, malam ya belajar lagi, ngerjain PR, belajar buat ulangan gitu. Itu weekday-nya gitu Om. Belum minggunya gitu. Sebenarnya yang paling hektik itu di hari Minggu, karena supplier aku itu hanya bisa ditemui jam 5:30 pagi. Jadi habis sholat subuh biasanya tiap hari Minggu berangkat ke supplier, ngambil produk, terus di foto satu-satu.
Di Iya. foto waktu itu aku fotonya di garasi rumah nenekku ini di Bandung. Iya. Jadi garasinya dicat aja warna putih, tempelin paku satu, pakai gantungan baju yang kayu gitu, aku beli satu. Udah bajunya digantung, difoto waktu itu pakai HP aja gitu. Habis itu di-upload, terus habis itu didata, dirapihin. Habis itu ya balesin customernya gitu. Jadi dulu aku benar-benar self starter lah dan solo fighter gitu, belum ada karyawan, semua aku sendiri, sambil aku juga jadi pelajar gitu. Iya, iya. Luar biasa ceritanya. Ya, mirip-mirip Bill Gates lah ya, dimulai dari garasi. Ya, nanti siapa tahu bisa berkembang mendunia kan. Amin, amin Om. Iya, luar biasa dari kelas 2 SD ya. Dari SD ya sudah mulai ini ya. Mulai jualannya dari SD. Ya, dari SD ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari Saski untuk kok udah mulai berjualan gitu loh dari SD? Apakah karena uang jajannya kurang? Oh, Ini mendapat uang papa jajan mungkin ngasih uang jajannya kurang ya Om. kurang, siapa tahu. Mau dapat uang jajan lebih atau apa sih sebenarnya yang mendasari Saski untuk dari SD lu udah berani jualan gitu loh. Jarang banget gitu. SD udah mulai jualan. Apa sih sebenarnya yang mendasarinya? Oke, kalau pas SD SMP itu aku notisnya itu aku bisa cepet tahu kira-kira teman-teman aku tuh lagi butuh apa sih. Dan kenapa mereka tuh kesusahan gitu untuk menemukan benda-benda yang mereka butuhkan pada zaman itu gitu. Jadi aku tahu, aku lihat barang, oh ini pasti temen gue nyari nih, pasti kayak gitu. Dan jadi pas dijual langsung laku gitu. Itu waktu SD dan SMP gitu. Kalau pas SMA aku mulai brand vintage sendiri, itu tuh kebetulan kan aku sebelum pindah ke Bandung tuh aku tinggal di Cibubur Om. Iya. Nah di Cibubur tuh dan teman-temanku ya di Cibubur itu tuh bangga banget gitu Om kalau pakai brand internasional gitu. Aku ingat banget tuh tahun 2010-an lah gitu, itu anak-anak tuh bangga banget Om kalau pakai brand internasional. Kayak nggak keren deh kalau nggak pakai tas Jansport gitu, nggak keren kalau pakai hoodie Pull and Bear, nggak bawa tas Zara tuh nggak keren lah gitu. Nah jadi pada waktu itu juga aku nanya gitu kan, emang tuh brand ini doang gitu, karena kan orang-orang jadinya pakainya barang yang sama gitu. Kayak sering kali di sekolah aja, loh baju kita kembaran, tas kita kembaran gitu kan. Jadi sebenarnya nggak spesial ya? Ya, jadi aku mikir kok mainstream gitu, ini lagi. Terus emangnya brand lokalnya pada kemana gitu? Karena kan padahal Indonesia kan terkenal sebagai produsen ya Om. Betul. Misalnya di Garut tuh kulit gitu, di sini tuh apa gitu. Tapi kok adanya brand-brandnya ini lagi gitu. Kemudian aku dipindahkan ke Bandung, pindah SMA ke Bandung. Dan pas aku pindah ke Bandung, aku kaget banget Om, soalnya di sepanjang jalan tuh di Bandung hampir semua orang jualan ya Om. Kalau Om ke Bandung nih, di jalan tuh di mobil-mobil tuh orang jualan. Iya. Gitu. Dan saya ke kolam renang Tirta Lega, waduh sepanjang jalan. nah ya. Dan bahkan di Bandung tuh banyak kayak sentra-sentra Om, misalnya sentra sepatu Cibaduyut gitu. Ada kayak gitu. Jadi aku pas pindah ke Bandung kaget kan, tapi penasaran juga. Akhirnya aku datengin tuh satu-satu yang jualan. Jualan apa sih, harganya berapa, kualitasnya seperti apa, desainnya kayak gimana gitu. Dan ternyata pas aku lihat, loh ini brand lokal dan ini desainnya, produknya tuh bagus, harganya affordable, tapi sayang banget kenapa nih barang-barang ini tuh nggak nyampe ke generasi aku gitu. Iya. Otomatis kan orang-orang Indo tuh nggak tahu kalau misalnya produk-produk lokal tuh sebenarnya bagus-bagus loh. Bagus, iya. Jadi kurang marketingnya gitu. Iya. Jadi habis itu, dari situ aku kayak mendapatkan calling, kayaknya aku harus membantu gimana caranya produk lokal, brand lokal itu lebih dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda Indonesia gitu, generasi aku pada waktu itu. Oh, jadi motivasi sebenarnya dari Saskia adalah bagaimana orang Indonesia mencintai produk dalam negeri gitu ya, produksi sendiri gitu ya. Karena selalu memakai brand internasional, brand yang pada waktu itu benar-benar kayaknya jarang banget ya Om, brand lokal tuh. Iya. Nah, akhirnya Saski menciptakan brand lokal ini bagaimana? Apakah ada maknanya nggak ini? Yang Saski sekarang apa namanya? Vintage House sama Puka. Vintage House ya. Nah, itu bagaimana pemilihan namanya itu? Vintage House.
Oh, kalau vintage house itu karena kebetulan sebelum aku pindah ke Bandung, aku pernah nyobain bisnis thrift shop juga, Om. Jadi barang bekas. Kalau sekarang kan zaman nih, Om, jualan thrift shop. Dulu tuh belum zaman. Jadi kayak barang bekas tuh bener-bener dilihatnya tuh kayak jelek gitu. Padahal ternyata kan masih banyak yang bagus. Dulu aku jualan thrift, makanya namanya tuh vintage house karena barang-barangnya vintage. Tapi ternyata pas aku pindah ke Bandung, aku ganti produknya jadi knitwear, tapi knitnya tuh masih motifnya kabel-kabel gitu, Om. Jadi kan masih vintage juga ya temanya gitu. Nah, selama Saski menjadi seorang pengusaha, ya, apa tantangan terbesar menurut Saski? Oke, tantangan terbesar itu yang pertama sih pasti perubahan ya, Om. Maksudnya nggak di bisnis pun tuh pasti perubahan tuh terjadi gitu. Iya, benar. Tapi kalau untuk pebisnis tuh kan? Yang selalu berubah adalah the only constant thing is change gitu ya. Jadi pasti perubahan tuh pasti gitu. Dan dari aku nyobain bisnis nih, Om, dari zaman SMP sampai SD lah, dari SD sampai aku sekarang kuliah tuh, wah beda-beda banget, Om. Trennya ganti-ganti, cara jualannya ganti-ganti gitu. Dimana ya udah aku harus selalu berinovasi gitu dan beradaptasi sama market mau tuh kayak gimana. Dan itu pasti tantangan nomor satu terbesar ya. Tapi yang kedua, karena marketnya berubah, otomatis strategi kita kan harus terus-terusan berubah ya. Makanya dari itu menurut aku, challenge kedua yang paling penting adalah gimana caranya punya kesiapan mental sih. Karena ketika kita gonta-ganti strategi ini nih, kayak bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan ketika kita melakukan perubahan atau kita nyobain ini itu gitu, itu nggak cuman sehari, seminggu, sebulan, tapi lama sampai bertahun-tahun gitu. Maksudnya, toh vintage house yang aku punya aja itu adalah vintage house yang aku bangun 7 tahun lalu gitu. Iya. Nah, kemudian ada nggak pengalaman yang menarik selama jadi ini nih pengusaha? Oh pasti banyak cerita ya, tapi ada nggak yang wah benar-benar sampai saat ini tuh nggak terlupakan lah, unforgettable experience. Oke. Jadi pas aku mulai bisnis ini banyak belajar hal ya, Om, terutama komunikasi gitu. Karena sebagai anak sekolahan ya berkomunikasi sama siapa sih? Keluarga, teman, guru gitu ya. Ketika aku mulai bisnis tapi aku masih pelajar gitu kan, aku jadi ada supplier, ada karyawan, ada customer, di mana itu cara komunikasinya beda-beda semua gitu. Dan kayak bukan dari pekerjaan mereka doang, tapi karakter sifat-sifatnya juga aku nemu orang yang beda-beda gitu. Jadi aku belajar adaptasi gitu. Misalnya ada supplier yang kudu didengerin, dia curhat gitu, jam malam-malam ngechatin curhat gitu. Tapi ketika aku dengerin, dia jadi lancar banget ngasih barang ke aku gitu. Kompetitor aku gak dikasih, ada supplier kayak gitu. Ada juga supplier yang jutek banget. Aku bingung ya, kok dia jualan tapi jutek gitu. Tapi ketika dipuji-puji langsung wah lancar barang gitu. Ada yang gitu. Kemudian ada juga yang cara kita komunikasinya itu nggak kayak kita yang via WA chat doang paham atau call doang paham. Ada yang harus didatengin gitu. Ada yang suka ngasih nama sendiri gitu, Om. Jadi contohnya ada sih salah satu supplier aku, karena aku di bidang rajut ya, Om. Kalau rajut itu ada palet benangnya gitu, Om. Warna merah tuh ada namanya merah bata, merah cabe, merah PDIP gitu misalnya. Nah, tapi supplier ini tuh suka ngasih nama gitu, Om. Misalnya, Neng, ini ada barang warnanya bagus, Neng. Hijau alpukat, hijau ulet keket. Wah, saya bilang hijau ulet keket kayak gimana, Pak? Jadi saya nyari dulu kan di Google, hijau ulet keket tuh yang mana? Kata saya gitu kan. Hijau ulet keket, hijau ratu pantai selatan gitu. Jadi kadang apa ya suka supplier itu bisa namain sendiri gitu. Kenapa, Om? Ya mendefinisikan warna sendiri. Iya gitu. Jadi suka beda-beda gitu. Kemudian mungkin yang pengalaman lagi yang pernah dialami itu ini, Om, pernah ditipu sama supplier plastik waktu itu. Jadi saya bikin packaging sendiri gitu, Om. Biar kalau orang nyampe paketnya ada namanya vintage house gitu kan, keren ya kalau kayak gitu. Jadi saya waktu itu nyari tukang sablon plastik di Google. Oh, ketemu, saya kontak. Nah, kebetulan plastiknya udah saya beli. Jadi dia datang cuman ngambil plastik tinggal disablon gitu. Terus kan
dia sama saya janji nanti Sabtu udah jadi Neng. Oh ya udah gitu kan. Saya tuh excited banget karena itu packaging sablon pertama saya gitu. Saya belum pernah punya plastik yang disablon nama saya sendiri gitu. Hari Rabu saya iseng, saya follow up. Assalamualaikum Pak, hari Sabtu jadi kan? Gak ada balasan. Hari Kamis saya follow up lagi. Pak, gimana? Udah ada kabar lebih lanjut? Gak ada balasan. Jumat saya chat lagi. Pak, gimana? Besok bisa jadi kan? Gak ada balasan. Saya call, tidak aktif nomornya. Wah, saya mulai curiga dong. Pas hari Sabtu, benar, saya chat, saya kontak, saya telepon, nggak bisa, pokoknya hilang lah, gitu kan. Saya kan maksudnya pertama kali ya sebagai anak SMA ditipu orang gitu, maksudnya kaget gitu. Jadi waktu itu saya bilang ke papa saya, udah bayar berapa persen? Udah bayar full Om. Jadi itu maksudnya kesalahan saya waktu itu ya, maksudnya belum tahu kalau harus ada bukti bayar, belum tahu kalau kita tuh bisa DP gitu, jadi banyak hal gitu. Terus akhirnya sama papa saya di chat orangnya gitu. Saya ini dari kepolisian, Anda menipu anak saya ya gitu. Langsung dibalas Om. Oh iya ini plastiknya saya antar Pak hari ini juga gitu kan. Saya kaget ya loh. Kok dia nggak balas saya? Papa saya WA tapi menyamar sebagai orang lain tuh dibalas gitu. Terus saya tunggu sampai siang kan karena dia bilang siang ini dikirim gitu. Habis itu ternyata nggak dikirim. Saya bilang lagi, Pak nggak dikirim gitu kan. Terus sama papa saya di WA lagi. Anda mau saya laporkan sekarang, saya masukkan laporannya gitu. Langsung dikirim barangnya, langsung nyampe depan rumah dikirim gitu. Jadi apa ya, dari situ saya banyak belajar juga ya, maksudnya nggak semua orang bisa dipercaya gitu. Kemudian tapi kalaupun ada orang pinter nih di sekeliling kita juga harus lebih pinter gitu. Betul. Ya, jadi banyak pengalaman yang berharga ya. Itu semua proses pembelajaran lah ya bagi Saskia. Luar biasa. Nah, apa mimpi terbesar Saskia sekarang nih? Kalau mimpi terbesar tuh Om sebenarnya bukan di bisnisnya sebenarnya Om, tapi kalau saya sendiri sebenarnya pengen punya keluarga yang bisa sangat suportif terhadap mimpi anak-anaknya gitu. Tapi very suportif ini kalau di underline, ini banyak gitu. Gimana saya bisa jadi very suportif, itu ada banyak. Salah satunya ya harus financially stable, harus punya time freedom, harus healthy physically and mentally gitu. Jadi maka dari itu menurut saya untuk saya bisa menjadi very supportive itu nantinya saya harus bikin bisnis saya autopilot dulu. Bisnis saya works besar dan autopilot. Nah, apa yang udah Saskia lakukan saat ini supaya bisnisnya bisa autopilot itu? Apakah udah punya suatu program yang diterapkan, sistem yang diterapkan dalam bisnis Saskia sehingga bisnisnya bisa autopilot gitu? Oke. Kalau sekarang sih belum nyampe autopilot ya Om, karena masih proses banget gitu. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang perkembangannya udah cukup jauh gitu. Dari dulu kan saya solo fighter gitu, semuanya saya lakukan sendiri. Gitu. Sekarang udah mulai didelegasikan ke karyawan gitu. Sebenarnya saya jobnya lebih sebagai manajer lah. Jadi lebih ya udah dikasih report, kasih strategi gitu. Tapi nantinya sih memang akan ada orang-orang yang menggantikan posisi saya gitu. Iya. Gitu. Supaya bisa Saskia bisa mewujudkan mimpi Saskia itu kan ya. Betul. Iya. Luar biasa. Mimpi yang luar biasa lah bagi saya untuk anak muda gitu loh, udah punya mimpi yang besar seperti itu. Nah, sebenarnya kan tadi Saskia bisnis di fashion, sebenarnya background-nya waktu kuliah apa sih, kita belum cerita nih. Apakah sesuai nggak background kuliahnya dengan bisnis yang dijalankan saat ini? Iya. Kalau background Om, kuliah memang betul saya ngambil manajemen di SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Ya. Tapi memang waktu SMA-nya saya IPA Om. Kebetulan kan orang tua saya dua-duanya anak teknik. Sebenarnya harapannya dulu saya masuk teknik. Tapi ternyata saya pas dari dulu memang seneng jualan gitu. Dan dari SMA juga memang udah jalan kan. Pas SMA tuh udah punya karyawan juga Om. Jadi waktu daftar undangan pun saya masukin portofolio bisnis saya gitu. Saya terjual berapa ribu piece tahun gini.
ternyata diterimalah via jalur undangan ke SBM ITB. Oh, makanya luar biasa ya. Ternyata ITB itu ada bisnisnya juga ya. Ada Om, ada. Oh, nah, makanya bagi yang belum tahu mungkin sangkanya ITB itu universitas yang teknik semua kan. Ya terkenalnya kan ini ya. Ternyata ada ilmu bisnisnya juga di sana ya. Fakultas Ya, bisnis ya. cukup lama Om, dari 2004. Wah, udah lama ya. Nah, bagi teman-teman nih sahabat yang belum tahu nih, ternyata di ITB juga bisa belajar bisnis. Ya, ya. Universitas favorit juga nasional. Nah, sekarang nih Saskia kan sudah masuk ke dunia bisnis. Nah, dari sejak kecil apa prestasi? Banyak kan pastilah prestasi-prestasi Saskia. Nah, apa yang Saskia raih selama ini nih sampai saat ini prestasi-prestasinya? Ini lucu sih Om, kalau nanya prestasi itu maksudnya, karena piala di rumah tuh banyak Om, tapi itu piala saya TK sama SD gitu. Dulu fashion show, balita menari, cerdas cermat tuh, wah yang art itu banyak banget gitu. Ya. Pas SMP lah, SMP itu saya mulai pindah bidang. Waktu SMP saya jatuhnya spesialis storytelling Om. Jadi suka mewakili sekolah untuk lomba storytelling kecamatan, kabupaten gitu, antar sekolah gitu. Dan mungkin ini jadi basic juga nih ke saya di bisnis ini, ternyata si storytelling ini gitu. Pas SMA ke sana mas saya udah sibuk bisnis di sekolah, jadi Om sudah tidak kuat untuk lomba-lomba mah gitu. Tapi kalau personally dari saya ya Om, maksudnya menurut saya prestasi yang bisa saya kredit buat saya sendiri adalah ya bisnis ini Om. Diri saya sendiri, karena saya at least mau bertahan nih dari dulu banget, ketika masih susah-susah payah sampai sekarang gitu. Mungkin dulu kan ya omset masih misalnya masih ratusan gitu, sekarang ratusan ribu, sekarang misalnya bisa ratusan juta gitu. Dulu solo fighter sendiri, sekarang ada belasan karyawan gitu, terus ada kantor, terus saya masih seneng banget kalau lihat produk saya dipakai orang-orang gitu. Misalnya saya jalan, tiba-tiba ada produk saya gitu, atau itu punya saya. ya, atau teman-teman saya kadang suka laporan juga gitu, kayak misalnya datang kemana, Sas ada produk lu gitu, Sas ada produk lu gitu. Atau misalnya kan saya juga masukin ke toko-toko nih Om, saya datang ke toko, pas lihat di kasir, orang tuh lagi check out produk saya gitu, lagi bayar gitu, kayak seneng gitu Om gitu. Seneng ya. Tapi yang paling seneng banget ya, maksudnya ternyata dari yang saya jalani selama ini, itu membangun saya untuk punya knowledge sama experience gitu ya, sehingga saya bisa share, saya bisa bantu orang, saya bisa menginspirasi orang untuk yang mau bangun bisnis atau yang pengen punya mimpi tapi masih takut gitu loh Om. Oh, udah jadi mentor nih ya. Jadi cukup sering untuk jadi speaker atau misalnya jadi mentor-mentor juga gitu. Oh, luar biasa, masih muda udah bisa mementori para yang mau bergelut di bidang bisnis ya, anak muda yang lain ya. Wah, luar biasa. Nah, selain itu Saski punya banyak kegiatan saat ini. Selain bisnis kegiatan. Oh, selain bisnis ya. Jadi apalagi yang Saski ini? Kan tadi ada sebagai mentor, banyak sebagai pembicara juga gitu ya. Ya. Jadi bisnis ini kan saya lagi jalanin 2 ya, Vintage House sama Puka gitu. Dan memang sering diundang jadi speaker juga gitu. Cuman lama-lama kan saya mikir, ini kalau jadi speaker itu audiensnya hanya yang ikut acara pada saat itu gitu. Sedangkan nanti teman-teman saya tuh berulang lagi nanya lagi ke saya gitu ya, Sas ini cara gini gimana gitu. Jadi saya sekarang lagi memulai kesibukan baru, lagi bikin YouTube channel Om. Oh, jadi luar biasa. Iya, jadi saya lagi building YouTube channel. Nanti biar pada nanti Om, rahasia, nanti saya share. Oh, nanti ya, siap. Jadi YouTube channelnya ini isinya saya sharing bisnis gitu, sharing baik dari pengalaman saya atau saya undang pebisnis lain gitu. Dan ada juga mungkin kayak vlog saya ya, karena kan sering ditanya juga Om, kayak entrepreneur tuh ngapain hidupnya gitu, apalagi yang masih anak muda gitu ya. Jadi misalnya saya share, saya kalau photoshoot itu seperti apa yang harus disiapkan ya, kayak gitu-gitu misalnya di channel saya nanti. Oh, nah Saski kan bagi para penonton ya, yang misalnya mau tahu nih produk Vintage House ini dan Puka tadi ya, itu bisa didapat di mana sih? Saski punya outletnya atau kan juga dijual di outlet yang lain gitu ya. Kira-kira di mana aja nih bisa orang dapatkan ini produk-produk dari ya.
Oke, oke Om. Kalau online kita bisa dari IG, Shopee, Tokped, sama WA gitu ya. Kalau Ya. offline kita ada offline store sendiri di Hmm. store di kantor kita. Kemudian kita ada masuk ke Happy Go Lucky, ada di Bandung, Makassar, Jakarta, Jogja. Terus kita masuk juga beberapa toko namanya Diverse Collective di Bandung, sama Ya. Pas The Trend di Bandung juga gitu. Sama ada di Pomelo sih Om. Pomelo base-nya di Jakarta. Oh, ya udah banyak juga ya pemasarannya ya. Tempatnya juga udah banyak ya, wah luar biasa. Jadi nanti para sahabat kalau Anda ingin memiliki produk-produk dari Saski, silakan yang seperti tadi Saskia sebutkan, ada di banyak tempat, banyak juga online, offline juga ada ya. Nah, Saskia, dalam hidup ini kan kadang-kadang kita ada role model yang kita menjadi panutan kita lah ya, seperti ya siapapun itu. Ada nggak Saskia role model bagi Saski dalam hidup Oke. ini? Nah, kalau role model tuh jujur nggak bisa satu ya Om. Kalau aku Ya, sendiri ya, karena berapa juga? menurutku aku lihat dari banyak hal juga Om. Kayak misalnya aku suka pebisnis, berarti kan aku cari Ya, yang kira-kira bisnisnya stable gitu. Tapi ya, selain itu aku juga cari yang personalitinya oke gitu kan. ya, Sayangnya kalau bisnisnya bagus tapi kurang baik sama ya, orang-orang gitu. benar, karakternya. Kemudian aku juga suka yang bisa bantu orang Om. Ya, Bisa bantu orang karena menurut aku itu juga penting lah. Itu penting. kayak fungsi kamu sebagai manusia gitu, bisa bantu Ya. orang lain gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ada beberapa, salah Hmm. satunya Yasa Singgih, itu foundernya Fortius. Dia Ya. jago banget storyteller, Om. Dia storytelling Oh, bagus banget. oh Jadi ya, orang-orang tuh nempel sama dia juga karena brandnya storytelling gitu. ya, ya. Yang Hmm. dulu Saski pernah ikut lombanya di SMP ya, Lomba apa? storytelling, Oh iya bener. storytelling. Aduh, dia different level, Om. Menurut aku lebih lebih keren lah, jauh gitu. Eh, Ada juga foundernya HMNS, namanya Riza Rui, itu dia juga keren banget Om, karena dia jago membuat brandnya itu lebih dekat ke customernya gitu Om. Jadi Oh, generasi aku ini Om, generasi Z ini beli sesuatu tuh bukan cuman karena suka, tapi ya, harus gue relate sama brand ini gitu. iya, iya. Ada Jadi engagement ya dengan ya brand itu. engagementnya harus kuat gitu Om. Jadi Kuat. menurut aku foundernya HMNS ini sukses banget untuk nge-build gimana sih brand ini tuh bener-bener sampai dicariin gitu sama Oh, orang-orang. Dicariin tuh bukan produknya tapi bahkan bisa jadi curhat gitu ke iya. adminnya Eh, kayak gitu. hmm, Kemudian ada juga kalau cewek ada namanya Uma Hapsari, itu foundernya Amazara. Kalau iya, itu apa ya, cewek tangguh gitu lah Om. iya. Karena maksudnya mungkin jarang ya figur pebisnis wanita gitu ya, dan ini dia menurut aku salah satu yang tangguh gitu. Dan kalau yang lainnya masih banyak sih, aku ngefans sama owner-owner fashion brand banyak gitu, karena menurut aku keren sih mereka bisa menjalankan bisnis mereka tapi orang-orangnya tenang gitu Om. Iya. Kalau ngomong tenang, kalau ada kesalahan tuh tenang gitu. Jadi banyak lah Om kalau aku ngefans sama orang mah. Iya, luar biasa ya. Ya itulah kita bisa belajar dari banyak orang lah ya. Kita bertumbuh dalam kehidupan ini. Nah, ada nggak Saski punya mimpi juga untuk suatu saat akan membuat produk sendiri? Kalau sekarang kan produknya ada ngambil dari ini ya, supplier gitu ya. Nah, ada nggak nanti eh, bisa mendesain sendiri atau apa gitu loh? Oke, oke. Kalau sekarang kebetulan udah desain Om. Oh, udah Jadi desain. udah desain. Oh, Karena ya dulu saya pas mulai vintage house memang reseller dulu. Jadi produk itu oh, saya benar-benar cuman milih aja nih vendor ya. produksinya apa, saya pilih gitu. Cuman pas dari kemarin kuliah itu saya udah mulai produksi. Jadi model udah desain Oh, sendiri, warna desain sendiri gitu. wah luar biasa, benar-benar hebat deh. Pasti ini akan terus berkembang sih menurut saya. Amin, amin Om. Ya, apalagi sekarang orang juga care dengan penampilan gitu ya, dengan Ya, peduli ya, dengan ya. penampilan, mereka kan akan inilah fashionable semua. Nah, Saski, apa yang Saski ingin sampaikan pada anak-anak muda di Indonesia? Pesan-pesan bagi anak-anak muda, generasi emas, bagaimana mereka saat ini mungkin dalam hidupnya masih banyak yang belum punya tujuan hidup gitu. Ketika saya ngobrol dengan anak muda, masih banyak mereka yang belum punya tujuan hidup gitu loh. Makanya saya mengadakan Gemar ini. Saya ingin memberikan inspirasi bagi mereka lewat anak-anak muda juga yang telah berhasil dan berprestasi, berkarya. Nah, apa yang ingin Saski sampaikan? Silakan buat generasi emas anak-anak muda di Indonesia.
Oke. Kalau dari saya sih explore lah sebanyak-banyaknya hal gitu ya sampai kamu tahu kamu tuh suka apa, kamu tuh pengen ngelakuin apa, kamu nggak mau atau nggak suka ngelakuin apa gitu. Lebih bagus lagi sampai bisa ketahuan kamu tuh pengen hidup kamu kayak gimana, end goal hidup kamu tuh apa gitu. Kalau kamu udah tahu end goalnya, bisa ditarik, oh milestone-nya seperti ini, kamu butuh Iya, skill ini gitu. Jadi timeline-nya kebayang gitu. iya, Kenapa ini tuh penting ya untuk explore dan tahu kamu mau apa gitu. Karena biar kamu spend time dan energi kamu di jalan yang benar gitu. Jadi iya, nggak ada yang wasted lah, tetap iya, menuju jalan yang kamu tuju gitu. Dan aku pernah sampai ditanya gini Om, Sas, lu nggak malu apa jualan gitu? Aku bingung banget loh ditanya kayak gitu Om, kayak kenapa aku harus malu jualan gitu. Dan bahkan malah kayak bangga aku ya, sering, iya dan aku dulu juga sering ikut ini Om, sering ikut seminar dan aku tuh iya, anak kecil sendiri Om. Jadi oh, isinya tuh ibu-ibu, bapak-bapak, aku anak SMP iya, sendiri, SMA gitu ya. iya, Dan dari situ tapi menurut aku ini jangan malu untuk salah, untuk nanya, untuk belajar gitu karena kadang kan orang tuh bilang ah kamu masih kecil gitu atau belum waktunya gitu. Bahkan dulu juga aku takjub kok lihat orang bisa ikut bazar tuh kayak wah gimana ya cara aku ikut bazar gitu. Gimana ya caranya bisa punya omset segini gitu. Ternyata memang ketika udah umurnya achievable gitu. Tapi achievable sekarang itu karena udah banyak step yang ternyata aku lakukan juga iya. dulu-dulu. Heeh. Belajar Nah, lebih cepat sebenarnya ya. Saski nah menurut saya benar, belajar lebih cepat dari yang lain, makanya lebih benar cepat itu kesuksesan. di kalau dari aku sendiri sih itu banget ya kunci salah satu kunci di aku adalah I started earlier gitu ya. Jadi Iya, dari dulu baca buku duluan, mungkin nonton YouTube duluan, iya, mulai betul. bisnis duluan, Iya, ikut seminar paling muda duluan gitu iya, kan. Jadi ya dream on from now gitu, start on from now. iya, Terus kalau ada yang bilang you're too young to start something, to do something, kayak iya, a baby shark is still a shark gitu. iya, Tapi kamu heeh, cuma butuh waktu dan skill untuk diasah, tapi iya, nantinya kamu bakal jadi hebat juga. iya. Luar biasa. Jadi para anak muda, dengarkan apa yang Saskia tadi sampaikan, bahwa harus memulai itu lebih dulu kalau Anda mau sukses lebih awal, karena ketika Anda memulai lebih dulu ya memulai lebih dulu ya akan kesuksesan akan datang lebih dulu dibandingkan yang lain ya. Nah, menurut Saski, apa peran orang tua ya bagi kesuksesan Saski saat ini gitu loh. Pasti ada peran dari orang tua lah ya yang membuat Saski ini sukses di saat ini. Oke. Nah, Pokoknya menurut saya ya peran orang tua tuh penting banget gitu loh. Maksudnya kan orang tua tuh kayak closest circle ya. Closest circle yang ada yang membentuk seorang anak tuh mau kayak gimana gitu. Dan aku nggak akan bilang ada orang tua yang sempurna gitu. Pasti ya, ada orang tua juga yang melakukan hal-hal baik dan hal-hal buruk gitu. Tapi yang penting ya kita belajar dari yang bagus-bagus kita ambil, yang kurang ya udah jangan diambil gitu. Dan ya, tapi ya paling minimumnya yang saya rasain gitu ya, orang tua saya tuh nggak ngelarang. Jadi waktu saya coba ini itu ya, nggak ngelarang gitu. Saya ya, pas SMP saya jualan, bahkan mau UN itu saya malah lebih fokus jualan daripada belajar gitu. Tapi tetap nggak dilarang gitu. Dan bahkan papa saya tuh bilang waktu itu kayak Sas, ini yang belinya jangan sampai tahu ya kamu anak SMP gitu. Kayak karena takut kan, mungkin takutnya orang nggak percaya gitu kan anak SMP yang jualan gitu. Kemudian waktu SMA juga orang tua saya tinggal di Cibubur. Saya di Bandung sama kakek nenek. Saya mulai bisnis ini, jadi ya, mungkin orang tua juga nggak begitu expect gitu. Paketnya sebanyak apa misalnya gitu ya. Cuman pas orang tua saya sekalinya datang, lihat paket banyak, juga surprise gitu. kaget ya. Kamu paket banyak gitu maksudnya. Tapi memang nggak dilarang gitu. Bahkan pas dulu mau UN SMA juga tadinya malah saya yang bilang mau cuti dulu deh jualannya soalnya pusing mau UN kan. Terus kata orang tua saya jangan ditutup, jangan postpone dulu karena takutnya marketnya hilang nih kalau saya postpone kan. Akhirnya sampai saya nge-hire tetangga saya buat jadi admin. Pokoknya Oh, cuman 2 minggu tapi gimana caranya si bisnis ini teh tetap jalan. Itu sih pokoknya ortu saya nggak ngelarang gitu. Dan dari situ ketika anaknya mungkin udah lebih kebayang nih si anaknya teh pengen apa,
bisa di bidang apa, jagoan di bidang apa, di situ ortunya support gitu. Kalau ortu saya ngemodalin gitu, dan mungkin di sekolahin ya masuk ya SBM gitu ya, kemudian makin ke sini ketika memang dilihat oh ini udah mulai butuh modal investment gitu ya, mulai dimasukin modal, terus dibantuin evaluasi, atau kalau misalnya ada temennya yang expert di bidang apa, suka diajak ngobrol nih sama saya, diketemuin gitu lah, jadi belajar juga dari link-link orang tua saya gitu. Sama apa ya, mungkin gimana karakter orang tua juga apa ya, mencerminkan kita gitu. Kalau papa saya itu kebetulan ketawa-ketawa gitu omornya. Jadi kalau nilai jelek apa-apa ya udah ketawa aja dulu gitu. Dan saya salah apa diketawain gitu. Jadi dengan itu saya sih sampai sekarang jadinya ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya salah jelek nilainya sales jelek gitu, saya lebih bisa tenang, lebih ngetawain aja, iya jelek salesnya bulan ini gitu. Tapi habis itu ya udah saya bisa belajar lagi, oh berarti harus apa nih yang harus dibenerin gitu. Tapi at least saya berkaca dari sana gitu. Iya, ya luar biasa lah ya, orang tua yang selalu mensupport juga bagi Saski untuk sukses saat ini ya. Peran orang tua luar biasa. Nah, para sahabat di Indonesia dimanapun Anda yang menonton video ini, cerita dari Saski bagaimana berjuang dari mulai kecil untuk berjualan sehingga akan meraih kesuksesan seperti saat ini. Bisa sukses menjadi seorang pengusaha dengan begitu banyak tantangan, tapi tetap bisa dihadapi. Nah, bagi Anda yang ingin juga sukses, Anda juga harus mau berjuang. Anda juga harus belajar menikmati prosesnya sehingga Anda bisa menjadi sukses. Nggak ada orang sukses secara instan di dunia ini. Ya, pasti ada proses yang akan dilaluinya. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, jika Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, berikan komen, like, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda dimanapun berada, sehingga cerita-cerita dari narasumber saya, dari narasumber di Gemar ini, dapat menginspirasi banyak anak muda di Indonesia dan dimanapun berada. Nah, saya akan akhiri video ini dengan semangat pagi.